Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deret tak terhingga ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama itu barisan ya. Gitu. Tolong dibedakan dengan deret ya. Jadi kalau A1 koma gitu ya, koma A2, koma A3 dan seterusnya itu merupakan barisan. Nah, kalau deret bedanya itu kita menggunakan penjumlahan ya. Jadi kalau misalkan A1 ditambah A2 itu adalah deret. Nah, kemudian kalau misalkan SN sama dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya sampai ditambah AN itu adalah jumlah parsial dari N. Nah, kenapa kita sebut sebagai jumlah parsial? Karena ini bisa memuat S1 gitu ya. Misalkan S1 tuh sampai suku pertama, S2 sampai suku kedua yang dijumlahkannya, S3 sampai suku ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian untuk yang partial sum ini dia konvergen jika dan hanya jika. Ya, ini jika dan hanya jika memenuhi ini. Ya. Nah, kalau misalkan limitnya itu ada dan berhingga, maka dia disebut dengan jumlah dari deret ya, tapi yang konvergen. Nah, kemudian untuk yang lainnya itu ada beberapa syarat juga. Kalau misalkan si tadi jumlahnya itu kita bisa nyatakan sebagai SN atau bisa juga ya dengan notasi sigma. Kalau notasi sigmanya itu konvergen, maka limit dari barisannya, nah kalau barisan notasinya AN ya. Jadi untuk AN ini barisan, itu notasinya AN gitu ya. Maka limit dari barisannya sama dengan 0, limit N menuju tak hingga ya. Nah, kemudian ada juga yang misalkan limit AN ini sama dengan 0, maka dia konvergen. Jadi dibulak-balik gini ya. Dan kalau misalkan dia tidak 0, maka dia divergen. Itu ya. Nah, deret tak terhingga ini kita mulai dari perhatikan deret yang ini ya. Setengah tambah seperempat ditambah 1/8. Nah, kemudian kita ingat kembali rumus deret geometri yang ada di sekolah menengah ya. Nah, ini diberikan seperti ini ya. Ini kalau misalkan rasio itu kan berarti suku AN plus 1 dibagi dengan AN ya. Jadi kalau di sini misalkan yang 1/4 dibagi dengan setengah gitu ya, suku yang berikutnya dibagi dengan suku yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan rasionya kurang dari 1, maka pakainya yang ini. Kalau rasionya lebih, pakainya yang ini ya. Nah, kalau misalkan mau kita jumlahkan, berarti S1 tuh hanya setengah aja, S2 berarti sampai suku kedua ya, dan seterusnya sampai kita bisa buat dia secara umum. Nah, yang mana ini supaya jadi rumus eksplisit? Pakai yang ini. Ini dicek dulu rasionya berapa nih. Ini rasionya 2/4 ya, atau setengah. Nah, setengah ini kurang dari 1, maka kita pakai yang rumus pertama. SN sama dengan suku pertamanya setengah, 1 dikurangi rasionya setengah juga ya. Nah, pangkat N 1 kurangi setengah. Yang ini saya saya langsung distribusikan saja. Ini tuh kan setengah pangkat 1, ini setengah pangkat N, bisa kita jumlahkan ya. Setengah pangkat N plus 1 per ininya setengah ya, 1 kurangi setengah tadi setengah ya. Oke, kemudian setelah itu ini bagikan, yang setengah bagi setengah 1, terus yang ini min setengah atau dikurangi ya setengah. Terus ini kalau yang di bawah sini dia naik ke atas pangkatnya, berarti kan min 1 ya.
N plus 1 terus min lagi 1 gitu. Jadinya setengah tinggal pangkat N kan. Saya asal gini aja. Nah, jadi 1 min, kalau misalkan pembilang dan penyebutnya dipangkatkan N, 1 mah tetap kan ya. Yang ini 2 pangkat N. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau cek nih, kan dia harus konvergen ya. Konvergen kemana? Kalau misalkan kita limitkan menuju tak hingga, berarti dia yang ini kan pasti menjadi semakin kecil ya, maka limitnya atau dia konvergennya ke 1 ya. Nah, kalau misalkan tadi di awal sebetulnya sudah saya katakan ya, kalau kita punya deret seperti ini boleh pakai notasi SN atau notasi sigma gini ya, sama aja. Kemudian tadi definisi yang ini tuh menyebutkan bahwa kalau misalkan dia konvergen dan mempunyai jumlah gitu ya dari parsial sumnya atau dari jumlah parsialnya ke konvergen ke S. Kalau misalkan dia divergen, maka jumlahnya juga akan divergen ya. Nah, berarti dia tidak akan mempunyai jumlah gitu ya. Kalau divergen mah tidak bisa ditentukan jumlahnya ya. Nah, ini kembali lagi tadi geometric series ya, atau deret geometri di awal sudah. Cuman berangkat dari yang sini gitu ya. Kita nyatakan bahwa dia SN-nya bisa kita ambil seperti ini. Ya, gitu. Kemudian kalau misalkan R-nya kurang dari 1, kita bisa langsung pakai ini aja. Ya. Kenapa? Kalau misalkan gini kan di sini ya R-nya kurang dari 1. Ya, ininya kita substitusi ke sini. Ya, R-nya kurang dari 1, berarti kan bisa juga ini jadi gini ya. Tapi kalau R-nya lebih dari 1 atau R-nya min 1, maka dia divergen. Ya, jadi kalau misalkan mau pakai formula yang ini wajib R-nya kurang dari 1. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, kita ambil dulu rasionya ya. Berarti untuk yang ini R-nya sama dengan 4/9 dibagi dengan 4/3 ya. Jadinya kita punya, karena ini saling menghilangkan ya, 3/9. 3/9 ini kurang dari 1 ya. Nah, maka bisa langsung S-nya A per 1 min R. Seperti ini. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan yang B juga sama ya. Yang B karena kita cek aja R-nya. Dia kan 51. Oke, 51 per 1000 per 10.000. 51 per 10.000 dibagi dengan 51 per 100 gitu ya. Atau nanti kita jadi 51 100 ya, ininya 51 1000 ya, atau 1/10. Ini kurang dari 1 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk uji deret ya. Yang pertama uji umum untuk divergensi. Jadi di sini bunyinya kalau misalkan kita punya deret ya, maaf, kita punya deret seperti ini dan dia konvergen, maka tadi kan lim AN-nya sama dengan 0. Ini untuk yang uji umum ya. Nah, atau ekivalen dengan pernyataan seperti ini. Jika ininya tidak sama dengan 0, jika ininya tidak sama dengan 0 atau limitnya tidak ada, maka dia divergen. Jadi syaratnya kalau mau di uji umum, dia harus
lim n menuju ta hingga lim n menuju ta hingga dari an itu harus sama dengan 0 baru dia konvergen. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Untuk misalkan formula eksplisit ini divergen atau konvergen, katanya kita harus menunjukkan bahwa dia divergen. Berarti kalau divergen kan ininya bisa jadi tidak sama dengan 0 atau tidak ada ya hasil limitnya. Kita limitkan saja. Kemudian yang di sini kita bagi dengan pangkat tertinggi ya, sehingga menghasilkan gini. Ya, jadi tinggal n pangkat 3 ini dengan sama aja dengan pas belajar limit ya. N pangkat 3 ditambah 2n pangkat 3 gitu. Ya, kemudian kita substitusi n-nya. N-nya ini ternyata 1/3. Padahal di teorema kalau mau kalau mau konvergen itu harus yang ini ya, sama dengan 0, maka dia divergen meskipun ada nilainya gitu ya. Nah, kita masuk ke deret harmonik. Nah, deret harmonik ini bentuknya adalah 1/n. Jadi kalau misalkan kita buat Sn ini bentuknya 1/n atau pakai notasi sigma berarti seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita substitusi n-nya mulai dari sama dengan 1 ya, gitu. Nah, berarti kan kita nanti akan menghasilkan deret seperti ini. Kemudian kita pasti akan terjebak, oh berarti kalau misalkan dilimitkan ini sama dengan 0 ya, dan dia konvergen. Padahal kalau kita limitkan secara biasa gitu ya, n gitu 1/n, pasti kita langsung substitusi ke sini kan sama dengan 0. Nah, padahal ya ini tuh nggak bisa. Kenapa? Karena dia jadi bentuk tak tentu ya, jadi bentuk tak tentu ya. Makanya ini tuh nggak bisa langsung sama dengan 0 terus langsung menyimpulkan bahwa dia konvergen. Nah, harusnya ya kita karena bentuk tertentu berarti di sini ada sedikit kayak manipulasi aljabar gitu ya. Nah, kita tunjukkan bahwa yang ini tuh dipisahkan suku-sukunya atau si parsial S-nya. Jadi misalkan ini ada S1, ini S2, ini S3 yang kurung ini ya, ini S4, S5 dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih, pasti dia akan lebih dari ini. Betul nggak? Kalau misalkan S1 sama S2 kan sama ya. Ini 1 sama setengah. Tapi mulai dari S3 yang di harmonik ini berapa? 1/3 tambah 1/4. Atau kita bisa nyatakan dia sebagai 4 plus 3 ya, 7/12. 7/12 ini pasti dia lebih dari setengah, benar nggak? Lebih dari 2/4 lah ya. Supaya menunjukkan ke sini nih. 2/4. Ya, kenapa? Karena kalau 2/4 itu padanannya kan sama kalau mau jadi 12 6/12 ya. Sedangkan kita punyanya 7/12. Pasti berarti yang harmonik kita yang ini dia lebih besar dari deret yang kita punya di bawahnya. Ya. Nah, sehingga deret yang di bawahnya sebetulnya bisa kita sederhanakan kan jadi deret setengah-setengah gitu, kecuali yang suku pertamanya. Jadi 1 plus setengah dan nantinya juga jadi n. Dengan n-nya misalkan kalau yang di atas ini dia mengikuti ya penjumlahannya berapa. Kalau yang di bawah yang di sini ini berarti n-nya nanti kan tetap aja bakal jadi 2 gitu ya.
Nah, artinya dia adalah deret yang divergen. Kenapa divergen? Karena kan dia pasti lebih dari sekian. Ya. Oke, kemudian kita berlanjut pada deret yang mengecil ya, atau collapsing series. Nah, kalau collapsing series kita lihat ya, bentuknya seperti ini. Misalkan kita mau cek deret di sini konvergen. Ya, kemudian kalau misalkan konvergen, kita carilah berapa dia nilainya. Nah, di sini pakai dekomposisi, kita bisa nyatakan yang soal ini menjadi seperti ini ya, gitu. Jadi kita mengambil faktornya. Jadi faktor pertama tuh yang K plus 2, faktor keduanya yang K plus 3. Ini kalau misalkan kita kembalikan pasti nanti bentuknya kayak yang di soal. Kemudian kita substitusi si n-nya ya, n mulai dari 1, 2 sampai n. Ya, kalau di sigma berarti kayak gini kan ya. Kita cari dulu sampai n aja, sampai berhingga dulu ya. Ternyata kalau misalkan dapatnya berhingga kan ini saling menghilangkan. Kita lihat ya, ini pasti ini nanti menghilangkan, pasti yang ini n plus 2 juga menghilangkan oleh yang sebelumnya, sehingga yang tersisa tuh hanya yang suku pertama dan suku terakhir, atau dengan kata lain ini. Lalu setelah itu apa? Ini kan baru berhingga ya, karena ini baru sampai ke n. Sedangkan kita di soalnya ini sampai tahingga. Sehingga kita langsung aja lim n menuju tahingga dari 1/3 kurangi 1/n plus 3 ya. Nah, pasti hasilnya nanti jadi yang ini, pastikan ini jadi konvergen ke 0 ya. Dia konvergen ke 0, jadi sisanya 1/3. Oke. Nah, sekarang ada sifat-sifat deret yang konvergen ya. Sekarang sebetulnya ini sifat yang sangat biasa gitu ya. Kalau misalkan di kalkulus kita belajar limit, kemudian turunan integral, di deret juga sama ya. Yang pertama adalah perkalian dengan konstanta, dan yang kedua adalah penjumlahan ya. Jadi kalau misalkan perkalian itu sama aja dengan kita mengalikan kalau penjumlahan dengan menjumlah satu persatu deretnya gitu ya, atau sekaligus deretnya dulu ditambahkan baru kita jumlahkan ya. Kemudian kalau perkalian dengan konstantanya boleh kita keluarkan, tidak dihitung ke deretnya ya. Contohnya nih, untuk yang contoh 8 ini dengan sifat yang di teorema di atasnya ya, kita pakai misalkan yang 3 ini nggak usah ikut ke deret lah. Jadi yang dihitung kan yang ada k-nya cuman 1/8 pangkat k ya, yang 5 juga sama. Nah, karena 1/8 k ini tadi bisa kita nyatakan sebagai yang ini ya, Sn A per 1 min R gitu ya. Jadi ini langsung saja ya, ini langsung kita hitung ya, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian ada teorema C yang mengatakan kalau misalkan suatu deret AK divergen dan C-nya tidak sama dengan 0, maka C yang tadi ya, yang perkalian dengan konstantanya juga divergen. Contohnya nih, kita punya deretnya seperti ini ya, atau Sn-nya sama dengan 1/3 K gitu ya. Nah, sebetulnya yang ini kan ambillah C-nya sama dengan 1/3. Ini tuh kan tidak sama dengan 0 ya. Berarti si deretnya bisa kita nyatakan sebagai seperti ini
atau ini sepertiganya kita keluarkan, ini tinggal K gitu kan ya. Tapi ingat bahwa ini tuh apa tadi, deret harmonik. Deret harmonik itu sudah divergen ya. Jadi pasti perkalian 1/3 dengan kali 1/k ya. Ini yang misalkan ini SN ya, atau ini SK ya. SK nya segini pasti juga divergen gitu ya. Lalu kita masuk ke grouping atau pengelompokan ya. Pengelompokan dari deret yang infinite. Tadi sebetulnya kita sudah dikelompokkan tuh di contoh yang ini. Contoh yang yang ini juga ini mengelompokkan, kemudian yang di sini juga tadi ya sudah mengelompokkan. Jadi sebetulnya yang ini harusnya sudah bisa dipahami ya. Pengelompokan tuh untuk apa? Ya, jadi pengelompokan tadi kalau kita punya S gitu ya, S yang besar, deret yang besar, pasti nanti kita akan punya S1, S2 gitu ya, S3 dan seterusnya sampai misalkan S ke N ya, pengelompokan atau sejumlah parsial ke N. Nah, kalau misalkan ini subbarisan, kita sebut sebagai sub barisan ya. Nah, atau misalkan tadi ada T ya, di sini T-nya seperti ini. Sama aja sih maksudnya ya. Gitu. Oke, ini yang latihannya ya. Oke, yang ini nanti saya akan buat video terpisah ya. Jadi untuk yang deret tak terhingga cukup saja. Saya akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.